Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إخوان والأخوات وبنات الطالبات yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kali ini kita masuk pada bab yang kedua tentang ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran, dan masuk hadis yang ke-9, di mana 8 hadis sebelumnya telah kita pelajari murajaah secara umum pada pekan yang lalu. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-9. Sebuah hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa menjadi yang terbaik? Karena seperti 8 hadis yang telah kita pelajari sebelumnya itu menyebutkan keutamaan Al-Quran dengan keutamaan yang luar biasa. Maka enggak heran kalau Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berkata muallif di sini, hadzal haditsu yu'addidu ahadits ukhra mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menguatkan hadis-hadis yang lain yang semisalnya, hadis-hadis yang lain, sebagaimana perkataan atau hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u umana'ullah ala khalqihi. Para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah amanat-amanatnya Allah atas makhluknya. Fal-'alimul ladzi yata'allamul Qur'ana thumma yu'allimuhu ghairahu qad asbaha khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang alim, seorang yang berilmu, yang dia mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, maka sungguh dia telah menjadi khalifatan, penerus li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerus dalam apa? Fi iblagin wa ta'limi kitabillah, dalam menyampaikan dan mengajarkan kitab Allah. Bal khalifatullahi fi iblagi awamirillahi ta'ala li'ibadihi, bahkan dia menjadi penerus Allah dalam menyampaikan perintah-perintah Allah kepada hambanya. Khalifah itu artinya penerus. Ya, makanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia angkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifatul Rasulullah, penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Umar bin Khattab penerusnya Abu Bakar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu panjang ucapan seperti ini, khalifati Rasulullah, seorang sahabat yang mulia memanggil beliau dengan Amirul Mukminin. Awalnya Umar bin Khattab marah dengan panggilan Amirul Mukminin, karena dia tidak pernah mendengar ucapan ini dari Nabi SAW. Namun diberikan penjelasan oleh para sahabat bahwasanya engkau adalah amiruna wa nahnul mu'minun katanya. Engkau adalah pemimpin kami dan kami orang yang beriman. Maka engkau dijuluki Amirul Mukminin. Adapun khalifati Rasulullah qad thaqula alaina, agak berat mengucapkannya, terlalu panjang. Maka jadilah Amirul Mukminin. Dan tetap empat ini, Utsman dan Ali, dijuluki Khulafaur Rasyidin. Artinya khalifah yang dapat petunjuk. Secara bahasa ya, khalifah secara bahasa. Kalau dimutlakan Khalifatur Rasyidin maka empat sahabat tadi. Namun khalifah penerus adalah secara bahasa orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah penerus risalah Nabi SAW. Wa huwa bidzalika yurshiduhum ila khairid dunya wal akhirah. Dan dia seorang alim, dengan hal itu dia menunjuki manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Fakana khaliqan bihi an yakuna min khairi ibadillahi ta'ala. Maka patutlah dia untuk menjadi termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa inna ahabba khalqillahi ilaihi anfa'uhum li'ibadihi. Karena sesungguhnya hamba yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi hamba-hambanya. Ini sesuai dengan ungkapan ini iktibas ya, semakna dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa hadzal hadits la yu'aridu ghairahu min al ahadits allati tuhaddidu khairan nas. Hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis lain yang membatasi tentang manusia yang terbaik, tentang keutamaan manusia, seperti hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ustaz, kok bertentangan? Tadi dikatakan sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kok sekarang dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Ini tidak bertentangan, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan ada juga hadis Nabi yang menjelaskan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak bertentangan sama sekali. Bal inna hadhihi al-ahaditsa kullaha yu'addidu ba'daha ba'dan fi ma'aniha. Bahkan hadis ini sering menguatkan satu sama lain dalam perkara maknanya. Fa khairun nasi man ta'adda naf'uhu ila ghairihi. Maka kesimpulan dari hadis-hadis tadi adalah sebaik-baik manusia siapa yang manfaatnya tersebarkan kepada selainnya, yang membawa manfaat kepada orang lain. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajari Al-Quran yang memberikan manfaat bagi dirinya, kemudian mengajarkannya, dia memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, dia memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya, memberi manfaat kepada orang lain. Wa ana khairukum li ahli. Ini saling menguatkan. Jadi hadis ini dengan hadis yang lain itu saling menguatkan, bukan saling bertentangan. Wa fadluhu ala ghairihi biqadari ziyadati fadlihi ala al-akharin. Dan keutamaannya atas yang selainnya
sesuai dengan semakin bertambahnya keutamanya atas orang lain. Jadi semakin mulia dia seiring dengan semakin banyak keutamaan pemberian yang dia anugerahkan kepada orang lain. Wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yuhibbu an yaqsida bihi wajhullahi ta'ala wa an ya'mala al-muallimu bil Qur'ani qabla an yu'allimahu ghairahu. Dan mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, ini salah ketik, mesti yajibu bukan yuhibbu, atau boleh juga disukai atau wajib untuk dimaksudkan dengannya wajah Allah, dimaksudkan dengannya wajah Allah. Apa maksudnya? Kenapa ketika kita ikhlas dikatakan mengharapkan wajah Allah? Apa manfaat? Kenapa tidak dikatakan mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Kenapa dibilangkan ikhlas mengharapkan wajah Allah? Apa ketika kita beribadah mengharapkan pahala itu ikhlas enggak? Mengharapkan balasan dari Allah. Itu ikhlas atau tidak ikhlas? Hah? Dah enggak berani jawab. Ikhlas enggak? Ada orang yang berkata, jikalau ibadah itu mengharapkan surga, berarti tidak ikhlas minta pamrih. Kalau ibadah takut neraka berarti tidak ikhlas. Ibadah itu mengharapkan ridho Allah katanya. Kalau Allah ridho antum masuk neraka gimana? Rela antum masuk neraka? Ikhwatul iman, kita ibadah mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah. Ini bagian dari keikhlasan. Karena dan ini juga bagian dari makna takwa. Makna takwa sebagaimana kata Talab bin Habib rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala Allah. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Hingga ketakwaan beribadah mengharapkan pahala, meninggalkan kemaksiatan karena takut siksaan Allah. Sehingga ketakwaan itu terkumpulkan padanya dua syarat sempurnanya ibadah. Kalau dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan ittiba. Kedua syarat sempurnanya ibadah adalah al-khauf, takut akan siksaan Allah, war-raja, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibadah ini dibangun di atas ikhlas dan ittiba sesuai contoh Nabi, maka ibadah ini sah. Lalu ketika dia beribadah dirasakan rasa takut kalau ibadahnya enggak diterima, takut nanti kalau dia buat maksiat disiksa Allah. Dengan ibadahnya dia berharapkan ampunan Allah, dia mengharapkan surga Allah, dia mengharapkan wajah Allah, maka ini adalah menambah kesempurnaan ibadah. Yang enggak ikhlas adalah ketika ibadah mengharapkan balasan dari manusia. Salat ke masjid biar diangkat jadi takmir masjid misalnya. Ya. Salat itu kan minta balasan manusia, berarti enggak ikhlas. Ya. Ya, misalnya dia bantu penyelenggaraan kurban biar dikasih daging kurban gitu. Berarti kan ada minta balasan dari manusia, hilang tuh pahalanya. Ya, Ustaz, masa sudah capek-capek enggak dikasih, itu urusan dunia ngikut. Niatkan aja bantu untuk Allah, nanti dunia ngikut. Tapi kalau niatin dunia itu enggak ikhlas. Ya, enggak ikhlas. Dan enggak dapat apa-apa di akhirat Allah. Allah mengatakan, "Wa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Quran surah Syura. Barang siapa yang mengharapkan perbendaharaan akhirat, kekayaan akhirat, kami tambah perbendaharaannya di dunia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan perbendaharaan dunia, kami kasih sebagian darinya. Allah kasih dunia. Nolong kurban pengen dapat daging, Allah kasih daging. Udah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia enggak mendapatkan apapun dari akhiratnya. Kan rugi kan? Udah kerja untuk akhirat, dunia ngikut. Kerja untuk dunia, dapat dunia aja. Kenapa? Untuk mengharapkan wajah Allah.
Wa an ya'malal muallimu bil Qur'ani qabla an yu'allimahu, dan hendaknya dan disukai orang yang berilmu, seorang pengajar Al-Qur'an itu mengamalkan ilmunya dulu. Seorang pengajar Al-Qur'an yang mempelajari Al-Qur'an, dia mengamalkannya dulu sebelum dia mengajarkannya kepada orang lain. Ustaz, bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran semuanya? Amalkan dulu. Dan bentuk mengamalkan Al-Quran ada 3. Bentuk mengamalkan Al-Quran ada 3, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang pertama adalah kita membacanya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya, kita baca Al-Quran itu mengamalkannya. Kalau nggak baca, bagaimana mengamalkannya? Atau kita dah belajar hukum ikhfa seperti ini, lalu kita baca sembarangan misalnya. Kita mempelajari hukum ikhfa itu adalah samar-samar, yaitu posisi mulut siap kepada huruf berikutnya. Ikhfa sendiri memiliki harokat 2 harokat. Nun sukun dan tanwinnya memiliki sifat gunnah sendiri. Gunnah itu berapa harokat? Ya, 1 atau 2 harokat, sehingga bacanya 3 sampai 4 harokat. Itu, tapi dia baca nggak pakai itu. Seharusnya dia baca min qabli ayyatamassa, min qabli. Itu bukan ikhfa, itu Ikhfa itu tadi sifat gunnahnya dikasih 1 atau 2 harokat, kemudian ikhfa'nya sendiri 2 harokat dengan posisi mulut pada huruf berikutnya. Min qabli ay, kayak gitu. Orang belajar tapi enggak mengamalkannya. Makanya sebaiknya orang yang mempelajari Al-Quran mengamalkannya dulu kemudian mengajarkan orang lain. Likai la yakuna minal ladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, agar mereka tidak menjadi termasuk orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan dan dia melupakan dirinya sendiri. Nyuruh orang berbuat baik namun dia melupakan dirinya sendiri. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada yang hafal? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Masya Allah. Gimana ayatnya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Masya Allah. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab? Teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi ancaman Allah dalam Quran surah Shaf ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Faman ta'allama al-ilma liyubari bihi sufaha aw liyujari bihi al-ulama aw liyaftakhira bihi ibtigha' al-madih wath-thana'i wasyuhra, maka barang siapa yang dia mempelajari ilmu untuk tampak hebat di tengah orang-orang yang bodoh, atau agar bisa duduk berdampingan dengan para ulama, dia belajar ilmu biar tampak hebat di tengah orang-orang yang bodoh, atau biar bisa duduk berjajaran dengan para asatidzah, para ustadz, para ulama. Saya ingin belajar juga biar saya bisa duduk bareng, setara dengan mereka. Niatnya. Aw liyaftakhira bihi ibtigha' al-madih wath-thana' wasyuhra, atau dia ingin berbangga dengan ilmunya karena mengharapkan pujian, mengharapkan penghormatan dan mengharapkan ketenaran, popularitas.
awiktisabil amwal, atau dia belajar ilmu untuk mendapatkan harta, falaisa dzalika minallahi fi syai'in, maka dia enggak mendapatkan apapun dari Allah, maka dia enggak bernilai apapun di sisi Allah. Wa ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang batal amalannya, sia-sia amalannya. Wahum fil akhirati khasirun, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini perkataan muallif di sini diambil dari beberapa dalil, karena beberapa konteks perkataannya sesuai dengan hadis Nabi. Man yata'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya aw liyubari bihi sufaha aw liyujari bihi ulama. Sama kan kalimatnya? Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mengharapkan wajah Allah, tetapi dia tidaklah menuntutnya kecuali karena ingin bagian dari dunia, atau ingin tampak hebat di tengah orang-orang bodoh, atau bisa duduk berdampingan dengan para ulama, lam yajid rihal jannah, kama qala, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya. Inilah di antara perkataan alim, perkataan orang yang berilmu selalu disesuaikan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ta'allamahu ibtigha'a wajhillah fa'amila bihi wa 'allamahu an-nasa, dan adapun siapa saja yang mempelajari Al-Quran karena mengharapkan wajah Allah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia, watalal Qur'ana taqarruban ilallah, dan dia membaca Al-Quran untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, fadzalika mimman yarjuna thawaballah, maka mereka itulah termasuk golongan orang yang mengharapkan pahala Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya lah pahala yang terbaik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya belum menyelesaikan bentuk mengamalkan Al-Quran. Yang pertama membacanya, dan bahkan Imam Nawawi menjelaskan bahwa di antara bentuk pengamal Al-Quran, membaca biasa, kita baca Al-Quran, kita baca mushaf, itu yang pertama. Yang kedua, kita membacanya di salat malam, sehingga suatu keniscayaan atau suatu kewajiban bagi para penghafal Al-Quran untuk salat malam. Dan karena salat malam min siyamis salihin, termasuk tanda ciri khas orang-orang yang saleh. Dan para penghafal Al-Quran, dia mengamalkan Al-Qurannya dengan dia membacanya di salat malam. Itu bentuk dia mengamalkan Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di bagian malam hari berdirilah, kerjakanlah salat sebagai tambahan bagimu, semoga Allah membangkitkan kamu dengan keadaan yang terpuji. Allah tinggikan derajatnya. Berarti dia membaca Al-Qur'annya di salat malam merupakan pengamalan dari Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bentuk mengamalkan Al-Qur'an adalah mengamalkan kasih kandungannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Intinya yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yaqulul muallif, innal hatha ala ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi fi hadzal hadits yazidu alaihi al-amru as-sarih alladhi warada fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anjuran untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dalam hadis ini menambah kuat perintah yang jelas yang telah datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Tirmizi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi.
dari Ibnu Amr. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah anni, ini standarnya, anni dariku, dari Nabi Muhammad SAW, walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi standarnya yang disampaikan itu yang dari Nabi. Kebanyakan orang berdalil dengan ini untuk membenarkan ucapannya. Ada suatu ormas, suatu organisasi ngomong dan perkataan yang indah, yang sejuk dipandai. Oh, ini kayaknya bagus, sampaikan. Kenapa untuk menyampaikan? Ini kan gak ada dalilnya. Oh, kita tuh penting menyampaikan. Balighu anni walau ayat, katanya. Sampaikan dari walau cuma satu ayat. Yang disuruh sampaikan itu anni, dari Nabi. Berarti benar ilmu Islam, Al-Quran yang datang dari Nabi, yang Nabi sampaikan kepada kita, Nabi ajarkan. Hadis Nabi yang sahih, yang jelas-jelas dari Nabi, itu baru sampaikan. Kalau yang dhaif bukan dari Nabi, atau ilmu-ilmu yang tidak dari Nabi, tidak wajib disampaikan. Yang wajib disampaikan yang dari Nabi walaupun satu ayat. Maksudnya ilmu ini benar, Al-Quran dan Sunnah. Sampaikan walaupun satu ayat. Fakullu man ta'allama ayatan huwa 'alimun biha. Maka siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan dia mengilmuinya, dia belajar nih surah Al-Fatihah, kemudian dia mengilmuinya, tajwidnya, makharijul hurufnya, cara bacanya, al-wuqufnya, tempat-tempat berhentinya, karena tartil itu adalah memperbagus tempat makharijul huruf dan tempat-tempat wukuf. Ya, tahsinul huruf wa makharijul huruf, tahsinu makharijul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, dia memperbaiki makharijul huruf dan mengerti tempat-tempat berhentinya. Lalu dia mengilmuinya. Wa yaqa'u 'alaihi iblaghuha, maka barulah dia kena perintah untuk menyampaikannya. Ya. Dan dia sampaikan sekedar ilmunya, cara bacanya, tartilnya. Kemudian dia ternyata memahami makna Al-Fatihah dengan pemahaman yang benar, mengilmuinya. Maka dia ketika mengajarkan, sampaikanlah Al-Fatihah itu beserta maknanya. Ya. Karena standarnya adalah ilmu dari Nabi, bukan asal, bukan hawa. Wa 'alal muslimi an la yahtakira amalahu bi qillati thawabi iblaghi syai'il yasir. Dan wajib bagi setiap muslim untuk tidak menganggap remeh amalannya, tidak menganggap sedikit pahala dari menyampaikan sesuatu yang ringan. Ngajarin Al-Fatihah, Ustaz ngajarin Al-Fatihah doang. Banyak guru-guru ngaji ngajarin. Enggak, jangan anggap sepele. Ya. Fala yajuzu ihtiqari syai'in minal ma'rufi mahma kana yasira. Karena enggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Enggak boleh. Ustaz, kenapa enggak boleh? Wajarlah kalau kita enggak mau yang kecil, kita mau yang besar. Nabi yang melarang. Nabi mengatakan, la tahkiranna saghiratan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Janganlah engkau sepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya dengan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi yang melarang untuk kita menyepelekan yang kecil. Dan para ulama menyampaikan, dinukilkan dalam kitab-kitab akidah, la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Janganlah kalian sepelekan perkara yang kecil, karena sesungguhnya gunung berasal dari kerikil yang kecil. Dan kenapa jangan sepelekan dengan Al-Fatihah tadi, ikhwatul iman? Seperti hadis-hadis yang sebelumnya kita sampaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Kemudian barang siapa mengajarkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kecil, dia baca solat, kita dapat pahala dari bacaannya tanpa mengurangi pahalanya. Ternyata dia sudah agak dewasa, dia suka ngajar, dia ajarin ke 10 murid, kita dapat pahala dia dan 10 muridnya. Dia ngajarin berapa, sampai kita dapat pahala begitu banyaknya. Multi level pahala. Ini yang boleh, multi level pahala. Kalau multi level marketing tuh banyak yang gorornya. Tapi kalau multi level pahala, ini benar-benar syariat. Ya. Sehingga dari ini siapa manusia yang paling banyak pahalanya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap kita mengamalkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sehingga Nabi lah manusia yang paling banyak pahalanya dan dia menjadi manusia yang paling mulia. Beliaulah yang memberikan syafaatul uzma. Beliaulah juga yang pertama kali membuka pintu surga dan semacamnya. Wallahu taala alam. Sebelum kita lanjut pertanyaan, siap-siaplah pertanyaannya. Ada sisa waktu 3 menit sebelum azan Isya adalah waktu kita menghafalkan hadisnya. Ya, ikutin saya supaya hafal. Ingat hadis ini dari Utsman ibn Affan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yuk. Bingung? Yuk. An Utsman bin Affan. Ya, Utsmana ya. An Utsman bin Affan. Dia Utsman bin Affan. Kalau bacanya Utsman bin Affan. An Utsman bin Affan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat aja harus benar ya. Sallallahu alaihi wasallam, bukan wassallama ya. Wasallama. Nah, wasallama bukan wassallama ya. Wasallama, enggak ada tasydidnya tuh sin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ini faham ya dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, khairukum, artinya sebaik-baik kalian. Jadi simpan semua khairukum artinya sebaik-baik kalian. Khairukum artinya sebaik-baik kalian. Man, siapa yang ya, ta'allamal Qur'ana, ta'allama mempelajari al-Qur'ana, Al-Qur'an. Ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana, wa 'allamahu. Wa artinya dan, allama mengajarkan, hu-nya. Wa 'allamahu dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian bahasa Arabnya apa? Khairukum. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an? Man ta'allamal Qur'ana dan mengajarkannya, wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yuk antum, 1, 2, 3. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jedahnya diikutin ya. 1, 2, 3. Rawahul Bukhari. Hadis ini
riwayat Bukhari. Kalau riwayat rawahul Bukhari terjemahnya meriwayatkannya si Bukhari. Tapi kalau kita terjemahkan HR Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, ya, rawahul Bukhari. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan sedikit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hah? Susah untuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila وابعثه مقاما محمودا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ya, coba kita ulangi lagi hadisnya dari awal. Jedahnya ikutin, kemudian kalian sendiri. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Berarti 7 ya, 7 kali jeda. Yuk, 1, 2, 3.
An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu rawahul Bukhari. Itu ngafal hadis ya. Kayak ngafal hadis tuh kayak gitu. Tahu dari siapa? Dari Utsman bin Affan, dan tahu riwayat siapa? Riwayat Imam Al-Bukhari, dan tahu matan hadisnya. Ini cara menghafal. Sama seperti ngafal Quran, tahu surat apa. Bisa hafal ayatnya alhamdulillah, kalau nggak bisa minimal suratnya. Ya. Ada yang hafal? Insyaallah coba. Coba. Rawahu artinya sebaik-baik kalian. Hadis riwayat Masya Allah, alhamdulillah. Antum sudah pernah hafal hadis ini sebelumnya? Yang belum pernah hafal hadis ini sama sekali, itu baru ketahuan. Antum? Hah? Antum coba. Ibna an Utsman bin, ya benar, an Utsman bin Anin Bukhari yu bukan yun. Rawahul Bukhari Rawahul Bukhari. Nah, karena dia rawahu al-Bukhari gitu kan. Masya Allah. Antum udah pernah hafal hadis ini sebelumnya? Baru hafal di sini? Mumtaz. 3 menit hafal hadis. Tuh, satu hadis 3 menit. Antum pengajian 1,5 jam tuh hafal apa coba? Ini 3 menit hafal satu hadis. Ini ilmu. Kalau kalian cuma tahu, sebaik-baik kalian tuh yang hafal Quran. Kok bisa? Kata siapa? Aku segar ceramah cak itu. Nah, ini belum ilmu. Tapi ketika ilmu, sebaik manusia itu yang hafal Quran. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kan kayak gitu. Satu hadis, Masya Allah. Antum misalnya pulang ke rumah, di rumah kan ada masyarakat sendiri, ada masjid sendiri, ada dewan kemakmuran masjid sendiri. Kemudian rembuklah masyarakat. Antum ngusulin, gimana kalau kita buka TPA aja atau rumah tafid? Kenapa? Apa manfaatnya? Biar kita menjadi terbaik, DKM ini terbaik. Kok bisa? Nabi SAW ada sebuah hadis. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dan Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Imam Bukhari. Masya Allah. Masyarakat segan. Besok-besok ada rapat lagi, Ustadz ada pasukan Ustadz. Nah, dipanggil Ustadz. Padahal cuma hafal satu hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Bukan masalah gelar Ustadz, nggak butuh gelar Ustadznya, tapi minimal suaranya didengar. Ketika suaranya didengar, dakwah bisa masuk. Ketika suara nggak didengar, antum mau gimana aja nggak didengar orang, nggak bisa dakwah. Ya, makanya dakwah santai aja, kita santai ngomong biasa bermasyarakat. Kita ditanya, kita keluarkan dalil, orang akan mengatakan perkataan kita berbobot, sehingga di suatu saat kita akan dimintakan pendapat. Ya, ini diantaranya. Makanya dakwah itu nggak mesti harus seperti ini. Dakwah di masyarakat bilhal, perbuatan, ucapan ringan, pembicaraan ini bisa bernilai dakwah. Tidak harus ceramah di depan. Banyak wasailu dakwah. Banyak wasilah dakwah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, silakan ditunggu selama 10 detik.
Yang akhwat ingat ya, kajian saya itu nunggunya cuma 10 detik. Jadi kalau ada pertanyaan kejar-kejarlah sebelum selesai. Ya, Fadal. Bagaimana cara menjaga keikhlasan? Yang pertama, kata iman, antum perlu pahami, Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah aku pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Jadi niat itu selalu berubah. Makanya para ulama mengatakan, ma summiya qalbu qalban illa likathrati taqallubihi. Tidaklah hati disebut hati kecuali karena banyak berubahnya. Antum lagi sholat pertama ikhlas karena Allah, Allahu Akbar, ikhlas. Tiba-tiba datang orang. Ternyata yang datang ini calon mertua misalnya. Diperbagusin bacaannya. Riak tadi. Muncul riak di tengah jalan. Nah gimana ini? Salamnya gimana nanti? Kalau dia sampai salam riak-riak tuh pahala ibadahnya. Hilang pahalanya. Pada kondisi seperti itu lawan. Sampai janganlah kita tutup salat kita kecuali ikhlas kepada Allah. Innamal a'malu bi khawatimiha, Nabi SAW. Amal itu dilihat dari penghujungnya. Nah disitulah keadaannya. Ketika kita muncul riya, lawan. Bagaimana melawannya? Kita ingat bahaya riya menggugurkan dosa, menggugurkan pahala. Kemudian kita ingat lagi pahala dari ibadah yang kita lakukan. Apa keutamaan karunia di sisi Allah? Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu akan binasa. Yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Ya. Ini yang harus selalu diingat. Lawan terus. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dilihat dari niatnya. Karena mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat awal dari ya riya. Niatlah ikhlas. Di tengah-tengah muncul riya, lawan. Dan tutuplah ibadahnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat selalu ini perangkap syaitan. Ikhlas riya akan menggugurkan pahala ibadah tersebut. Wallahu taala alam. Ya. Iya. Pertanyaan yang pertama sudah antum jawab sendiri. Kayak talbis iblis tadi kata antum. Sudah antum sudah jawab itu talbis iblis. Gimana lagi, apa yang harus saya jawab? Pertanyaan pertama antum bilang, pertanyaannya mungkin ada yang enggak dengar. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz ketika kita mau sholat sunnah kita takut riya. Akhirnya kita enggak sholat sunnah, kita tunggu di rumah juga enggak sholat. Bagaimana kondisi itu seperti talbis iblis? Ya antum sudah jawab talbis iblis, ya itulah itu talbis iblis. Ya makanya cara mengatasinya antum selalu ingat, kalamun nas la yantahi. Omongan manusia enggak pernah ada habis-habisnya. Antum membuat kebaikan sebaik apapun akan ada yang senang, akan ada yang benci. Apalagi keburukan, akan ada senang, ada yang benci. Sampai keburukan pun ada yang senang juga. Buktinya keburukan banyak pengikutnya juga. Apapun yang antum lakukan mesti ada yang senang, ada yang benci. Karena kalamun nas la yantahi, omongan manusia enggak ada habis-habisnya. Dan ingatlah juga, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang enggak akan mungkin pernah bisa dicapai. Antum ingin orang senang, antum berbuat seperti itu, mungkin dia senang tapi banyak juga yang enggak senang. Karena enggak akan mungkin bisa dicapai keriduan manusia. Namun keriduan Allah itulah yang bisa dicapai. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah ridho, itu bisa dicapai. Walaupun manusia enggak ridho. Karena keriduan manusia enggak bisa dicapai. Dari ini antum tahu ini adalah perintah Allah, Allah ridho, jalanin. Manusia mau bilang apa, masa bodoh.
Kenapa? Toh yang kita harapkan ridho Allah, ridho manusia nggak akan mungkin bisa antum harapkan. Ya, antum berangkat ke masjid, kenapa? Karena ada orang bilang, oh, dia ini harusnya ke masjid biar saya tambah senang. Atau ke masjid terus, dia senang. Yang lain tidak senang. Dia ke masjid minta dikatakan alim, cari muka, cari apa, kan ada aja yang nggak senang. Nggak bisa. Makanya setiap dalam berbuat amalan, ingatlah ridho Allah. Jangan pedulikan perkataan manusia, ridho manusia. Selama antum benar ini ridho Allah, ini ada dalilnya, jalankan. Ya. Itulah mengatasi talbis iblis. Kemudian yang kedua tentang bisakah memperbarui niat? Niatnya bisa diperbarui. Kita disuruh tajdidun niat. Tapi contoh yang antum berikan nggak bisa. Karena contoh yang antum berikan, kita sudah beribadah dengan niat yang salah. Udah lama udah lewat. Kemudian sekarang salah, baru niat. Gimana? Udah lewat tuh amalan. Innamal a'malu binniyat. Amalan dilihat dari niatnya, sudah antum tutup amalan itu. Jadi bagaimana? Ketika sadar itu salah, taubat kepada Allah. Karena taubat menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Taubat kepada Allah. Kemudian mulai dari sekarang lengkapilah 4 syarat 5 sempurnanya taubat. Apa itu 4 syarat 5 sempurnanya taubat? Seolah pada pertemuan berikutnya, biar penasaran. Pertanyaan terakhir. Bismillah, cukup dah terlalu lama lewat dari waktu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, kami sebagai mahasiswa dapat mandat dari kampus untuk berdakwah selama setahun pada pelosok desa. Insyaallah. Sedangkan kami belum terlalu banyak mengilmui tentang dakwah ini. Bagaimana posisi kami ini Ustaz dengan rasa sadar diri belum mampu berdakwah? Jazakallahu khairan. Ya tadi hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan diriku walaupun cuma 1 ayat. Standarnya dari Nabi. Jadi walaupun ilmunya sedikit, ya yang sedikit itu yang diajarkan, jangan lebih. Ketika sadar ilmu sedikit cuma bisa baca Quran Ustaz, ya ajarkanlah Quran. Ustaz cuma tahu masalah fikih salat, ajarkanlah fikih salat. Jangan lebih. Atau jangan sampai jahlul murakkab. Sudah bodoh kuadrat itu kan. Udah enggak tahu sok tahu. Akhirnya dhal wa mudil, sesat dan menyesatkan. Ajarkanlah sesuai dengan ilmunya. Yang sedikit ajarkanlah sedikit. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, Allah tidak membebankan suatu kaum kecuali sesuai dengan seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan Allah tidak membebankan seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wallahu taala alam. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.